Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kemarin kita sudah bahas sedikit mengapa kita memerlukan subprogram ya. Karena kita ambil contoh ketika kita misalkan kita ke ATM, di situ ada beberapa modul-modul yang bisa kita kerjakan seperti mengecek saldo, kemudian mengambil uang, kemudian kalau sekarang juga ada yang bisa setor uang melalui ATM dan seterusnya, transfer dan seterusnya. Ya. Nah, modul-modul tersebut bisa dikerjakan, maksudnya programnya bisa dibuat oleh orang-orang yang berbeda, kemudian disatukan menjadi satu program. Nah, modul-modul tadi yang disebut dengan subprogram. Ya. Nah, subprogram sendiri terdiri dari dua. Ya. Kalau dalam bahasa C++ ada fungsi, ada prosedur. Perbedaan dari fungsi dan prosedur adalah fungsi itu memerlukan ada nilai yang dikembalikan, ada nilai yang harus dikembalikan. Sedangkan prosedur dia tidak perlu ada nilai yang dikembalikan. Ya. Kemarin kita sudah bahas fungsi. Fungsi sebenarnya sesimpel ini sebenarnya. Seperti ketika kita mengambil fungsi matematika ya, yang kita kenal ya. Fx sama dengan x kuadrat plus 3x min 5. Ini kan fungsi kalau di matematika. Nah, fungsi ini ketika kita ingin menghitung nilai dari fungsi ini ketika x-nya bilangan tertentu, misalkan x-nya 1, 2, 3, dan seterusnya, maka kita cukup memasukkan nilai x tersebut mengganti nilai x yang ada di sini dengan nilai yang kita inginkan. Dan kita akan mendapatkan kembalian berupa hasil yang kita harapkan dari penghitungan fungsi ini. Nah, bagaimana cara kita menuliskan fungsi ini dalam bahasa pemrograman C++? Ya. Seperti ini ya. Nah, kalau di awal sampai pengulangan kemarin kita masih hanya sekedar membahas bagian pertama dan bagian ketiga, yaitu bagian dari deklarasi pernyataan preprocessing, kemudian bagian main function. Nah, sekarang kita juga akan melibatkan bagian dari global declaration dan user defined function. Nah, fungsi ini ya, ketika kita ingin menuliskan suatu fungsi, maka nama dari fungsi tersebut harus dideklarasikan di awal di bagian global declaration ya. Kita harus inisiasi di situ. Kemudian isi dari fungsi tersebut ya, tugas fungsi tersebut dituliskan di mana? Di bawah setelah main function-nya selesai. Nah, di situ coba perhatikan kita punya fungsi ya, fx kuadrat. Namanya fx kuadrat dengan output bertipe data integer yang saya lingkari warna hijau ya. Dan inputnya adalah suatu nilai dengan tipe data juga integer di sini. Nah, keduanya ditulis sama ya. Ketika di bawah kita juga menulis hal yang sama. Karena di atas ini bagian kita mendeklarasikan di awal, namanya apa, tipe datanya apa, inputnya apa saja. Di bawah ini baru kita buat detail fungsinya seperti apa. Nah, bagaimana cara mengembalikan nilai dari fungsi tersebut
ke fungsi utama, ke main function, cara mengembalikannya adalah bagian ini, bagian return. Return ini artinya apa? Artinya adalah nilai yang kita kembalikan ketika kita memanggil fungsi tersebut. Seperti contoh di sini, kita punya X sama dengan 3. Kemudian kita ingin menghitung hasil adalah fx kuadrat ketika dimasukkan nilai X yang sudah kita kenal ya. Nilai X-nya di sini berapa? 3. 3 ya. 3. Nah, di sini X sama dengan 3 ini kan kita masukkan ke sini. Ke ini. Nah, kemudian dari situlah kita memanggil si fx kuadrat ini sesuai dengan yang di bawah. Kalau gitu ketika kita masukkan ini nilai INTX ini kita ganti berapa? 3. Ini kita ganti 3 juga ya. Maka di sini karena kita sudah memasukkan nilai INTX sama dengan 3 ya. Kemudian kita tinggal menghitung di sini. Apa yang kita kembalikan? Yang kita kembalikan adalah 3 kali 3 ya kan? Ditambah 3 kali di sini 3 juga minus 5. Berarti berapa? 13. 9 tambah 9 kurang 5 ya, 13. Nah, nilai 13 ini dengan perintah return ya. Inilah yang kita kembalikan ke sini. Jadi sekarang nilai dari hasil berapa? 13. 13 ya. Nah, kalau seperti ini kalau tracing mengerti kan? Kalau diminta tracing. Oke. Sekarang kita coba tracingnya. Kita tracing variabel nilai ya. Kita punya variabel X, X. Di situ nilainya berapa? 3. 3. Sekarang ada variabel apa lagi? P hasil. P dan Hasil. hasil. Nah, sekarang kita sudah memanggil hasil adalah fx kuadrat dari X. Berarti hasilnya berapa sekarang? 13, Pak. 13. Ya. Nah, sekarang kita ya, jadi ketika kita tracing, yang kita tracing itu sebenarnya hanya bagian dari main function ya. Cuman karena kita di sini pada main function kita memanggil fungsi yang kita buat sendiri, maka ada proses kita memutar sedikit ke bawah, kemudian ke atas lagi. Nah, sekarang untuk selanjutnya, ya tadi kita sudah tracing yang pertama yaitu menghitung hasil. Nah, sekarang untuk menghitung yang P, gimana? P-nya adalah 10 tambah fx kuadrat 10. Nah, fx kuadrat 10 ini berapa? Masukkan ke persamaannya di bawah ya, 10 ya. 130 tambah 10, Pak. Yang dimasukkan sekarang adalah Hasil. nilai dari 10 ini kan? Iya, Pak. Kita masukkan ke sini. Berarti nilai X di sini berapa sekarang yang di bawah? 10. 10 udah bukan 3 lagi ya, tapi 10. Baru kita hitung di sini apa yang kita kembalikan. 10 kali 10 tambah 3 kali 10 kurangi 5. Berarti berapa?
125. 125. Berarti sekarang nilai P 135. 135. Nah, sekarang proses setelahnya itu apa ketika kita tracing? Pak, Proses setelahnya adalah output kan? Output. Kita sekarang punya output. Apa aja outputnya? hasil Hasil berarti berapa? 13. 13. Kemudian 135. 135. Kemudian 125. 125 karena apa? Karena fx kuadrat yang 10 doang. Iya, betul sekali ya. Sampai sini paham? Ada Paham, pertanyaan nggak kira-kira? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Pak, saya yang bertanya. Ya, silakan. Ini kan ini kan fx kuadrat itu kan hasil ya Pak ya? Maksudnya? Ini yang return itu kan 13 ya Pak. Mm-mm. Itu kan dibalikin lagi ke atas. Ke hasil ini ya? Iya. Terus yang P itu fx kuadratnya dari mana Pak? Nah, tadi ya, yang pertama, kalau yang dilihat yang garis oranye itu, ya, X kan awalnya kita inisiasi X sama dengan 3, betul tidak? Iya Pak. Kemudian hasil sama dengan fx kuadrat dalam kurung X. Nah, di situ nilai X-nya berapa? 3 Pak. Nilai X-nya 3 kan? Kalau gitu yang kita lempar ke bawah, ke fungsi yang kita buat itu nilai X, int X itu berapa? 3. 3. Nah, berarti kita hitung apa yang kita kembalikan ke atas adalah return 3 kali 3 ditambah 3 kali 3 juga minus 5. Berarti 13 kan? 13. Itu yang kita kembalikan ke atas, ke nilainya ini. Nilainya ini adalah 13. Ya. Maka dari itu nilai dari hasil adalah 13. Nah, yang bawahnya mengapa berbeda? Karena ketika kita memanggil fx kuadrat lagi di situ, ya, yang di dalam kurungnya angka berapa? Angka 10 Pak. Angka 10. Kalau gitu di dalam paham Pak. ya, int x yang di bawah itu nilai 10. x-nya kita ganti dengan Oh iya Pak, 10. 10. Oh, Ya. paham Pak. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan saya sekarang, tadi kan kita di bawah ya, di bagian sini nilai x-nya, nilai dari int x ini kita ganti-ganti kan? Betul tidak? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang di atas di main function kita juga punya nilai dari x. Ketika saya ingin di sini si out misalkan x, nilai x-nya di sini berapa? Maaf, itu terlambat. Ya. Gimana Pak tadi pertanyaannya Pak? Sebentar. Saya harus membalas ini ideal. Aidil Farhan Rares sudah masuk belum ya? Sebentar, saya balas dulu ya.
Oke. Tadi ketika saya tambahkan di situ cout X yang keluar berapa di situ outputnya? 3, Pak. 3 karena X-nya sama dengan 3 dia. karena pada main function kita tidak mengganti nilai X sama sekali, ya. Iya, Pak. Oke, kalau gitu saya anggap kalian sampai sini paham ya. Nah, saya lanjutkan. Ya, ini seperti ini tadi ya. Nah, bagaimana kita ingin membuat suatu fungsi? Yang pertama, kita tentukan dulu nama fungsinya. Ya. Yang di atas itu, ya, yang nomor 1. Nah, pada bagian mendefinisikan fungsi, kita tentukan dulu nama fungsinya. Nama fungsinya bagian mana? Fx kuadrat. Nama fungsinya adalah fx kuadrat ya. Ini adalah nama fungsi. Nah, kemudian kita menentukan parameter formal. Kira-kira parameter formalnya yang mana? Int X, Pak. Ya, parameter formalnya adalah ini ya. Betul sekali ya, terima kasih. Ini adalah parameter formal. Kemudian tipe data dari hasil yang mana? Integer, Pak. Jadi, Yang di depan ya. iya. Ini adalah bagian ini ya. Yang di depan ini int tipe data dari hasil. Boleh nggak kita ganti int ini dengan yang lain? Boleh. Boleh, Boleh Pak. karena Datanya, Pak. boleh karena tergantung dari fungsi yang ingin kita buat ya. Kalau kita buat tipe datanya string di depan, boleh tidak? Boleh, Pak. Boleh kalau memang outputnya adalah string ya. Ya. Kalau outputnya yang lain, ya kita ganti lagi tipe datanya sesuai dengan output yang kita harapkan. Karena di sini kita menginginkan outputnya adalah integer, ya, maka tipe data yang kita gunakan adalah integer. Nah, bagian untuk merealisasi fungsi adalah bagian yang di bawah ini ya, yang nomor 2. Yang nomor 2 ini adalah bagian kita merealisasikan fungsinya, yaitu algoritma yang kita ingin pakai. Nah, baru kemudian kita bisa panggil fungsi tersebut pada main function ya. Seperti contoh 3 tempat ini. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk mendefinisikan fungsi, maka fungsi harus didefinisikan terlebih dahulu di bagian global declaration ya. Nah, sebuah fungsi, nah ini kalimat yang kedua mungkin agak membingungkan bagi kalian ya. Sebuah fungsi bisa tidak membutuhkan argumen atau bisa memiliki banyak argumen. Argumen di sini apa? Supaya kalian tidak ini ya, argumen ini sama dengan parameter formal. Ya. Jadi
Yang dimaksud dengan argumen di sini adalah parameter formal tadi ya. Sebenarnya yang umum digunakan adalah kata argumen dibanding parameter formal, tapi tidak apa-apa. Nah, kalau kita punya lebih dari satu parameter formal atau lebih dari satu argumen, bagaimana cara menuliskannya? Maka kita pisahkan dengan koma seperti contoh di sini. Ya. Di sini dilihat ya. Kita awalnya adalah menuliskan namanya dulu, ya. Baru kemudian kita punya argumen-argumennya atau parameter formalnya, ya. Coba dilihat di sini. Di sini kita punya banyak parameter formal yang ingin kita inputkan, lebih dari satu. Maka kita bisa tulis seperti ini. Tipe datanya, kemudian parameter formal, nama dari parameter formalnya, koma, ya. Tipe data selanjutnya, parameter formal selanjutnya, koma, dan seterusnya. Baru setelah itu kita tentukan tipe data dari hasilnya. Sampai sini jelas? Sudah bingung? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Arwin. Ihsan, Pak. Berarti Oh, Ihsan. INTX itu berarti bisa berbagai hal kan, Pak? Berarti bisa INTX atau float Y dan sebagainya, Pak? Boleh. Itu terserah yang bikin program kalau itu. Berarti tidak apa-apa kan, Pak? Antara yang INT yang di awal sama dalam kurung berbeda kan, Pak? Tergantung dengan ya. Tergantung input yang kita inginkan sama output yang kita harapkan. Betul sekali, Ihsan. Nanti kalau ada yang punya pertanyaan yang sama, jawabannya tanya ke Ihsan aja ya. Nah, untuk merealisasikannya, ya, bagian merealisasikan fungsi ini kan bagian kita membuat algoritmanya, ya. Nah, ini sama sebenarnya tidak berbeda dengan bagaimana kita membuat algoritma di main function. Ya. Cuman intinya di akhir harus mengembalikan sebuah nilai. Tapi nilai yang dikembalikan hanya bisa satu, ya. Kalau kita tidak ingin mengembalikan sebuah nilai, maka subprogram itu disebut dengan prosedur. Prosedur ini kita bahas di slide selanjutnya. Harusnya pertemuan pekan ini kita fokus prosedur. Nah, untuk merealisasikan fungsi seperti ini ya. Ini fungsi fx kuadrat tadi ya. Yang kita sudah kenal yang di sebelah kiri, yang saya lingkari warna biru. Tapi kita juga bisa menuliskan dengan cara yang sebelah kanan, yang saya lingkari warna hijau. Ya. Di bagian hijau itu kita buat variabel lokal. Apa itu variabel lokal? Nanti kita pelajari. Dengan nama hasil, ya. Kemudian kita hitung nilainya. Nilai dari hasil baru kita kembalikan. Yang kita kembalikan adalah nilai yang sudah kita hitung. Algoritma yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan ya, yang di lingkaran biru dan lingkaran hijau ini sama. Sampai sini dipahami ya. Untuk memanggilnya, nah fungsi ini saking enaknya kita bisa panggil sebanyak apapun yang kita mau. Ya. Pemanggilannya bisa dengan berbagai cara. Contohnya, di sini kita memanggil pada suatu assignment. Kemudian yang kedua, di sini kita melibatkan si fungsi ini dalam suatu bagian dari ekspresi. Yang ketiga, kita bisa juga kombinasi seperti ini ya, sebagai argumen dari fungsi lain. Misalkan kita hitung fx kuadrat
dari fx kuadrat x plus 3. Itu juga boleh. Ya. Ini kalau kita kenal di matematika itu seperti apa coba? Bundaran, Pak. Yang bulat kecil ya. Kalau ini berarti kan kita punya f bulat f dari fungsi komposisi, Pak. Iya, betul sekali. Ya, begitulah. Ya. Fungsi komposisi ya. Berarti kira-kira sudah paham kalau sini ya. Nah, kapan kita harus membuat fungsi? Kita perlu membuat fungsi ketika kita perlu menggunakan bagian tertentu dalam suatu program ya, di beberapa tempat berbeda. Maksudnya adalah seperti ini ya, seperti ini. Di sini kita memanggil fx kuadrat itu beberapa kali ya. Di sini bahkan di halaman ini kita memanggil sebanyak 4 kali. 5 kali bahkan. Nah, kalau misalkan kita setiap kali memanggil, kita tulis fungsinya secara manual, itu kan capek ya. Bisa jadi malah memunculkan kesalahan gitu. Maka dari itu, lebih nyaman ketika kita membuatnya dalam bentuk fungsi. Kemudian, dengan membuat fungsi ini, kita juga bisa mengurangi waktu yang dibutuhkan kalau kita ingin melakukan perubahan dalam suatu program. Karena apa? Seperti contoh ketika kita tadi menggunakan fungsi tersebut beberapa kali dalam program kita, maka kalau misalkan kita ingin mengubah fungsinya, kita cukup sekali melakukan perubahan. Yang di atas ini, yang di bagian ini, yang saya kasih panah ke bawah itu, ya, ada beberapa fx kuadrat itu kita tidak perlu melakukan perubahan lagi karena nama fungsinya tetap sama, hanya saja algoritmanya berbeda. Selama kita mengubah apa yang ada di dalam fungsi yang kita buat sendiri tadi, maka yang di main function itu semuanya akan mengikuti fungsi yang kita buat. Nah, kemudian dengan itu juga kita bisa memecah, dengan keberadaan fungsi itu kita bisa memecah program yang tadinya kompleks ya, yang panjang banget misalkan. Itu bisa menjadi program yang kecil-kecil sehingga kita ketika membacanya itu lebih nyaman. Karena fungsi ini bisa dibuat secara terpisah, otomatis kita juga bisa memungkinkan untuk berbagi fungsi yang kita buat itu untuk digunakan orang lain selama orang tersebut mengetahui apa nama fungsinya, apa saja inputnya, apa saja tipe inputnya, apa saja outputnya. Apa tipe outputnya. Dan apa output yang diharapkan. Sampai sini sudah bingung? Sudah, Pak. Sudah bingung. Bagus kalau bingung ya, karena berarti mencoba berpikir ya. Kalau diam saja itu saya yang ragu. Nah, coba kita lihat di gambar ini ada dua gambar apa di situ. Cewek, Pak. Isyana sama Taylor, Pak. Taylor Swift, Pak. Oke. Isyana sama Taylor Swift. Nah, di sini saya ingin Pak. membicarakan tentang cakupan dari suatu variabel ya. Isyana itu artis lokal atau artis internasional? Lokal, Pak. Dua-dua. Lokal dan internasional. Tidak kenal, Pak. Kalau kita di Indonesia, bagi kita Isyana artis lokal atau internasional? Lokal. Lokal, Pak. Ya. Sedangkan
Taylor Swift? Internasional. Bagi kita internasional karena sudah Inter dideklarasikan Milan, Pak. secara umum kalau itu dia adalah artis internasional, ya kan? Nah, begitu juga dengan variabel dalam suatu fungsi atau prosedur. Ya. Ada kalau kita membuat program itu ada namanya variabel global dan variabel lokal. Nah, apa itu variabel lokal? Variabel lokal itu kalau dia variabelnya didefinisikan dalam sebuah fungsi atau prosedur tertentu. Jadi, kalau kita definisikan di dalam fungsi tersebut, maka dia hanya bisa dibaca oleh fungsi itu. Tapi kalau misalkan kita definisikannya di bagian global declaration ya, tadi kalau diingat ada bagian global declaration ya. Kalau kita definisikan variabel tersebut di situ, maka kita tidak perlu lagi mendefinisikan variabel tersebut di bawah-bawahnya karena itu pasti dikenali oleh semua fungsi yang ada di dalam program kita. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Di sini di dalam fungsi variabel lokal kita punya ada deklarasi variabel int hasil dan x sama dengan 1. Kira-kira di main function kita bisa tidak cetak ini? Cetak nilai dari x itu. Bisa, Pak. Dalam hal ini kita tidak bisa. Karena apa? Karena nilai x ini hanya dikenali di dalam fungsi ini. Di dalam fungsi variabel lokal saja. Ya. Fungsi yang lain tidak mengenali nilai x. Sehingga ketika kita jalankan program ini, ya, maka akan muncul error seperti ini. Ya. Error x was not declared in this scope. Karena apa? Karena dalam fungsi main kita tidak mendeklarasikan nilai x. Misalkan kita tidak deklarasikan ini int x gitu misalnya. Belum muncul ya. Di situ kalau kita deklarasikan int x dulu di main function, baru kita bisa ada nilai x, tapi nilai x-nya tidak sama dengan yang ada di fungsi variabel lokal. Nah, sekarang di sini. Kira-kira output-nya akan seperti apa? 2 ya, Pak. Output-nya hanya nilai x di fungsi utama sama dengan 2 ya. Karena apa kira-kira? X yang variabel lokal tidak dideklarasikan di main time. Karena walaupun di bawah, di bagian variabel lokal ini, kita punya fungsi untuk cetak, tapi di main function kita tidak memanggil fungsi variabel lokal sama sekali. Ya. Karena di situ tidak ada, berarti ya kita tidak menjalankan bagian yang ini. Bagian yang ini dianggap tidak ada, begitu. Bagian yang variabel lokal itu. Nah, kemudian ketika kita memanggil variabel lokal, nah di sini ada kita y sama dengan variabel lokal buka kurung tutup kurung, tidak ada input. Tadi saya katakan boleh tidak ada input ya, tapi harus ada output, ya, harus ada yang dikembalikan. Kalau seperti ini, ya, ketika kita tracing, ya, pertama kita punya x sama dengan 2. Ya. Kemudian kita cetak cout nilai x di fungsi utama sama dengan
Maka kita muncul print nilai X di fungsi utama sama dengan 2. Nah, kemudian di situ setelahnya itu kita memanggil Y sama dengan variabel lokal buka tutup kurung titik koma. Berarti di situ kita memanggil fungsi yang ada di bawah itu. Nah, apa yang dilakukan? Di situ diinisiasi X sama dengan 1. Kemudian hasil sama dengan sekian. Kemudian cout, tapi cout-nya adalah nilai X di dalam fungsi variabel lokal sama dengan X. Berarti kita hanya mencetak ini saja, ya. Kemudian kita kembali ke program utama. Tetapi di situ karena nilai Y tidak dicetak, maka dia hanya berhenti sampai situ programnya. Kalau nilai Y-nya mau dicetak, ya berarti tinggal cout Y ditambahin. Kemudian tadi kita sudah mengenal tentang variabel lokal. Apa itu variabel global sekarang? Variabel global itu didefinisikannya di luar semua fungsi, ya, di bagian atas, di bagian global declaration. Nah, variabel global ini karena namanya global, berarti dia bisa diakses di fungsi manapun. Nah, kalau misalkan variabel lokal dan variabel global memiliki nama yang sama, maka yang akan digunakan adalah variabel lokal. Jadi harus hati-hati ketika Anda ingin mendeklarasikan variabel global. Seperti contoh di sini, ya. Di sini kita sudah deklarasikan di atas, di bagian global declaration, di bagian paling atas. Ada int X sama dengan 3, kemudian ada int variabel lokal. Nah, itu kita mendeklarasikannya dia secara global, otomatis mereka pasti bisa dikenali oleh semua fungsi, ya. X sama dengan 3 ini di main function, ya, maka kita akan mengenalinya sebagai variabel global. Di sini nilai X di fungsi utama adalah 3. Karena apa? Karena dideklarasikan secara global kalau nilainya 3. Tetapi di sini ada suatu permasalahan, yaitu ketika kita mendeklarasikan di variabel lokal, kita mendeklarasikannya dengan nama yang sama-sama X. Maka yang digunakan adalah yang lokal. Di dalam sini, di dalam ini. Di dalam fungsi variabel lokal ini yang digunakan adalah nilai X yang lokal, yaitu 1,5 sebagaimana yang dicetak. Sampai sini sudah bingung? Lumayan, Pak. Oke, semoga semakin bingung, ya. Iya, Pak. Jangan dong, Pak. Kita harus ngerti. Nah, Pak, misalnya hasilnya itu di output-kan itu gimana itu, Pak, terjadi, Pak? maksudnya gimana? Kan itu cuma nilai X aja yang dikeluarkan gitu, Pak. Itu hasil itu kan ada lagi hasil sama dengan misalnya X. Iya, kali kemudian ada return hasil, kan? Iya, Pak. Itu akan terjadi gimana, Pak? Nah, maka nilai hasil itu akan masuk jadi nilainya variabel Y. Nah, kalau kita mau cetak hasil itu, ya tinggal cout Y. Nah, itu di situ berarti kita akan mencetak nilai dari Y. Nah, kalau seperti itu, kira-kira nilai Y-nya berapa? 1,5 itu masukkan ke X ya, Pak, hasilnya. Iya. 1,5 dimasukkan ke X kuadrat plus 3X min 5.
C-code-nya itu Pak di main function ya Pak, bukan di COD, bukan di Bisa ditulis di mana? Di variabel lokal itu, di fungsi variabel lokal juga nggak apa-apa. Tapi dia tidak akan tersimpan maksudnya tidak akan tercetak melalui fungsi utama. Yang perlu diingat ketika kita membuat subprogram adalah yang kita jalankan adalah fungsi utama. Ya. Kita baru menjalankan suatu fungsi atau suatu prosedur ketika kita memanggil fungsi atau prosedur tersebut di dalam fungsi utama. Fungsi utama yang mana? INT main, Pak. Bukan Fungsi utama adalah yang INT main ya. Yang namanya main itu dia fungsi utama ya. Kalau fungsi yang kita buat tidak dipanggil di dalam fungsi utama itu, maka kita tidak akan melakukan apapun di fungsi yang kita buat sendiri. Sekali lagi, yang perlu diingat adalah yang dijalankan oleh program adalah fungsi utama. Fungsi lain ataupun prosedur lain yang kita buat sendiri, mereka baru bisa jalan ketika kita panggil di fungsi utama. Seperti ketika kita memanggil di sini ada y sama dengan variabel lokal. Pak, yang return paling bawah itu kan dalam kurungnya hasil. Itu kenapa hasil ya Pak? Karena kita ingin mengembalikan nilai dari hasil ke fungsi utama. Oh, kalau X di situ berarti nilai X yang dikembalikan ke fungsi utama gitu ya Pak? Ya, betul. Oh ya Pak, makasih. Tapi yang di return itu tipe datanya harus sama dengan tipe data dari nama fungsinya ya. Jadi di sini hasil, karena kebetulan dia hasil itu tipe datanya integer, maka kita akan mengembalikan sesuai dengan hasil yang kita punya. Tapi kalau hasil itu nilainya dia float, karena output yang kita inginkan adalah integer, maka dia akan dikonversi menjadi integer. Ya. Untuk menghindari kesalahan tersebut, kita harus hati-hati dalam mendeklarasikan tipe datanya. Nah, kita sekarang perhatikan dalam program ini ya. Dalam program ini kita punya deklarasi variabel global ya. X sama dengan 3. Kemudian pada main function awalnya adalah int y kemudian x sama dengan x plus 3. Karena x-nya dikenali sebagai variabel global, maka di sini nilai x-nya jadi 3 tambah 3 jadi 6. Otomatis yang kita cetak adalah nilai x di fungsi utama sama dengan 6. Nah, kemudian kita jalankan y sama dengan variabel lokal, kita panggil di situ ya. Y sama dengan variabel lokal, maka kita jalankan variabel lokal itu. Kita jalankan di situ int hasil, kemudian x sama dengan x plus 1. Karena di sini kita tidak mendeklarasikan x lagi, berarti kita memanggil x dari variabel global ya. Di variabel global, karena nilai x-nya sudah berubah jadi 6, maka di sini kita punya x sama dengan 6 plus 1. Berarti di sini nilainya berubah jadi 7. Jadi X-nya bakal turun ya Pak, bakal turun ke variabel lokal itu, jadi X-nya yang di atas sama yang di variabel di fungsi utama gitu. Jadi dia X-nya turun ke variabel lokal gitu Pak. Iya, karena kita deklarasikan sekali lagi karena itu kita deklarasikan sebagai variabel global ya di paling atas yang di lingkaran biru.
Kalau kita deklarasikan sebagai variabel global, maka perubahan apapun yang terjadi, dia akan berpengaruh ke semua fungsi. Ya. Mengerti ya? Pak, Ya, silakan. itu yang hasil sama dengan X kali X plus itu apa, Pak? Itu untuk apa? Kalau misalnya keluaran outputnya itu cuma sampai yang nilai X utama dan fungsi variabel lokal. Ya, itu cuman untuk menunjukkan, ya sebenarnya itu program yang tidak ini ya, bagian dari output hasil tuh nggak penting sebenarnya. Cuman ya hanya ingin mengenalkan tentang fungsi. Gitu. Pak. Ini kan intinya fungsi adalah kita harus return, ya harus ada return. Kalau tidak ada return, maka kita tidak bisa. Ya walaupun kita juga bisa tulis return X, itu juga tidak apa-apa. Tapi nanti akan berpengaruh kepada programnya. Jadi Pak, misalnya kita output Y-nya itu dia bakal keluar yang nilai dari hasil ya Pak? Gitu. Iya, betul. Jadi nilai dari hasil ini adalah nilai yang dikembalikan ke fungsi tempat kita memanggil ya. Berarti kalau gitu nilai Y ini sama dengan nilai dari hasil itu. Nah, Jadi Pak, izin bertanya Pak, jadi variabel lokal itu nilainya itu tergantung di dalam kurungnya return ya Pak? Returnnya di dalam... variabel lokal ya, variabel lokal itu hanya bermain di antara kurung kurawal ini. Maaf ini, agak lemot ya. Variabel lokal itu hanya bermain di dalam kurung kurawal itu ya. Seperti contoh pada main function, kita punya ada main function kurung kurawal buka sampai di akhir ada kurung kurawal tutup. Nah, di situ kita mendeklarasikan int_y ya. int_y di sini kira-kira termasuk variabel global atau variabel lokal? Lokal, Pak. Betul sekali. Dia dikatakan sebagai variabel lokal yang hanya dikenali pada fungsi utama. Jadi pada fungsi lain dia tidak dikenali. Pak, kalau misalnya di fungsi utama itu dideklarasikan lagi X ya Pak. Jadi yang di fungsi variabel itu ikut yang X dari fungsi utama atau X yang dari deklarasi global Pak? Kalau di fungsi utama kita tambahkan int_x maksudnya. Halo Arwin. Kalau saya tidak salah tangkap, maksudnya ketika kita di fungsi utama juga memunculkan int_x begitu, Arwin? Iya, Pak. Iya. Nah, ketika kita memanggil lagi variabel dengan nama yang sama, ketika kita deklarasikan lagi di dalam suatu fungsi, maka nanti yang terpanggil adalah nilai dari variabel lokalnya, bukan globalnya. Maksud saya yang di variabel lokal bawah itu Pak, X-nya masuk ke yang variabel lokal main function atau variabel lokal variabel global ya Pak. Jadi anggap int_x yang saya tulis tadi tidak ada ya. Kan di situ di variabel lokal ada x. Nah, karena di situ kita tidak mendeklarasikan apa itu x, maka kita mengikuti x yang dari variabel global. Begitu Arwin? Iya, Pak. Makasih. Nah, selanjutnya ya itu tadi variabel lokal dan global ya.
Nah, selanjutnya kita akan mengenal tentang apa itu parameter formal dan parameter aktual. Parameter formal kita tadi sudah mengenal ya. Parameter formal tadi apa? X. Parameter formal adalah parameter input ya. Parameter input yang kita buat saat kita mendefinisikan suatu fungsi. Jadi kalau kita langsung lihat ke kode ini saja. Nah, dilihat di sini. Parameter formal adalah bagian yang ini. Yang saya lingkari warna merah. Parameter formal itu yang saya lingkari warna merah. Artinya apa? Dia bisa diganti-ganti nilainya sesuai dengan ketika kita memanggil parameter tersebut. Parameter aktual adalah ini. Ya. Yang di sini, yang saya lingkari warna biru, itu adalah parameter aktual. Yaitu parameter ketika kita memanggil fungsi tersebut di program utama. Atau di fungsi yang lain. Ya. Ketika kita memanggil fungsi tersebut, maka kita memasukkan parameter, yaitu parameter aktual. Kalau kita mengingat tadi ya, di awal-awal tadi, kalau programnya seperti ini, maka pertama kita mengganti X ini berapa? X hasil sama dengan X kuadrat X. Nilai X itu kita ganti berapa? Kita ganti 3 kan ya? 3. Berarti di situ kita mengaktualisasi nilai X yang kita inisiasi tadi sebagai variabel dengan angka 3. Kemudian selanjutnya kita juga ganti itu dengan angka 10. Berarti kita mengaktualisasi nilai INTX ini, mengaktualisasi parameter formal itu dengan angka 10. Dan seterusnya ya. Itu perbedaan antara parameter formal dan parameter aktual. Jadi parameter aktual adalah nilai yang benar-benar kita jalankan ketika algoritma fungsi kita itu dijalankan. Nilai yang benar-benar kita pakai. Tapi kalau parameter formal itu seperti kita sudah menyimpan dulu apa namanya? Oh ini nih, kita kalau mau menghitung ini kita pakai variabel ini gitu. Tapi variabel ini nilainya berapa? Nanti ketika kita pengen menghitungnya secara benar-benar baru kita ganti dengan nilai yang kita inginkan. Nah, ketika kita mengganti dengan nilai yang kita inginkan itu, dengan input yang kita inginkan itu kita mengganti parameter formal itu dengan nilai dari parameter aktual. Untuk prakteknya seperti apa, nanti sebenarnya fungsi ini tidak susah ya. Jadi bisa coba sendiri ya. Parameter formal itu yang ada di blok stabilo warna pink. Agak terlambat ini. Kemudian parameter aktual itu yang di blok warna abu-abu. Sebenarnya yang di bawah itu Y sama dengan fx kuadrat dalam kurung itu bisa dibilang sebagai parameter aktual juga seharusnya.
Ya, setiap parameter aktual itu, ya, dia pasti berasosiasi dengan parameter formal sesuai dengan urutan munculnya di program, ya, sesuai dengan urutan dipanggilnya dia. Ya. Seperti contoh ini. Ya. Kita punya nama fungsi int fx kuadrat intx. Nah, di sini intx itu sebagai parameter formal. Nah, ketika kita memanggil, maka kita memanggil mengisinya dengan parameter aktual. Nah, parameter aktualnya ini adalah nilai yang dimasukkan sesuai dengan urutan itu kita mengganti ke fungsi yang sudah kita buat. Nah, kemudian kalau yang sudah baca slide-nya ya, setelah slide ini ada beberapa latihan, ya. Ada 3 latihan lebih tepatnya. Nah, tugas kedua. Deadline pengumpulannya sama seperti yang tadi ya. Jadi deadline pengumpulannya adalah Selasa malam. Selasa tanggal 8 Desember. Tugas 2 ada 2 soal. Soal pertama adalah silakan pilih salah satu dari 3 latihan ini buat programnya. Soal kedua apa? Kita ambil dari materi yang setelah ini. Itu tadi kita tentang fungsi. Ada yang ditanyakan? Boleh diulang Pak tugasnya Pak? Tugasnya adalah di materi yang tadi ya. Kan kita punya ada 3 latihan ya. Latihan 1. Slide-nya sudah dapat semua kan ya? Ada latihan 1, latihan 2, dan latihan 3. Nah, latihan 1 itu buat fungsi untuk menerima sebuah bilangan real yang merupakan jari-jari lingkaran dan menghasilkan luas lingkaran berdasarkan jari-jari tersebut. Kemudian latihan kedua membuat 2 buah fungsi dengan masukkan jari-jari untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Kemudian latihan ketiga, kalau kita diberikan 2 atau 3 buah bilangan, kita masukkan bilangan tersebut, maka kita ingin outputnya adalah nilai terbesar dari nilai maksimum dari bilangan yang kita inputkan. Seperti contoh, di situ ada max 2 dalam kurung 1, 2. Hasilnya adalah 2. Karena nilai yang terbesar antara 1 dan 2 adalah 2. Kemudian ada max 3 di situ, intinya memasukkan 3 input bilangan integer. Ya. 10, 2, dan 3. Outputnya adalah nilai yang terbesar, yaitu 10. Tugas pertamanya adalah silakan kalian pilih salah satu dari 3 latihan ini buat programnya. Jelas ya? Itu tadi soal pertama dari tugasnya. Soal maaf kedua. Pak. Maaf ya. Pak. Ya, Aldi. Ini slide itu memang Bapak bagi ya Pak? Sudah, di e-learning. Oh, di e-learning. Oke, makasih Pak. Nah, soal yang kedua kita ambil dari materi yang selanjutnya, yaitu tentang prosedur. Kita sudah belajar tentang fungsi. Nah, sekarang kira-kira apa itu prosedur? Apa itu prosedur? Berurutan ya Pak? Tadi kita sudah belajar tentang perbedaan fungsi dan prosedur. Apa itu prosedur? Apa yang membedakan prosedur dengan suatu fungsi? Prosedur itu kayak tindakan yang harus dijalankan, Pak.
Dalam bahasa pemrograman C++, ya, fungsi dan prosedur itu adalah istilah yang digunakan pada suatu subprogram. Bedanya adalah ketika fungsi, tadi kita sudah belajar tentang fungsi ya. Fungsi itu ada nilai yang harus dikembalikan. Nah, kadang-kadang ya, seperti yang tadi, kadang-kadang kita tidak perlu mengembalikan suatu nilai. Nah, ketika tidak ada nilai yang harus dikembalikan, ya, itu namanya adalah prosedur. Definisinya adalah prosedur itu rangkaian perintah yang diberi nama, jadi sama seperti fungsi tadi ya, dia diberi nama untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Nah, prosedur ini dia menerima sebuah argumen atau menerima sebuah parameter formal, tapi dia tidak mengembalikan sebuah hasil. Contoh ketika kita ingin melakukan, kita ingin menukar dua buah bilangan. Nah, kalau kita ingin menukar dua buah bilangan, dia tidak bisa dilakukan dengan fungsi. Karena apa? Karena fungsi itu outputnya yang dikembalikan hanya satu tadi ya. Sedangkan ketika kita ingin menukar dua buah bilangan, berarti kan ada setidaknya dua nilai yang berubah. Nah, kalau seperti ini tidak bisa digunakan fungsi. Kita harus menggunakan prosedur. Atau misalkan kita ingin menyimpan suatu nilai ke file tertentu. Misalkan kita punya nilai yang banyak, terus kita ingin simpan ke dalam Excel atau ke lainnya, gitu ya. Kita ingin menyimpan nilai tersebut. Kita ingin buat program untuk menyimpan nilai itu dalam suatu prosedur. Itu tidak bisa digunakan fungsi, karena kita tidak perlu output berupa nilai, tapi kita menyimpan itu hanya kita memasukkan proses untuk menyimpan nilai ke file yang kita inginkan. Nah, bagaimana kita bisa membuat prosedur? Sama seperti membuat fungsi ya. Pertama kita definisikan prosedurnya, nama prosedurnya apa, formal parameternya apa, kemudian keadaan awal dan akhirnya seperti apa. Nah, keadaan awal dan akhir ini mengapa perlu ditentukan? Karena sebenarnya prosedur ini seperti kita punya sub algoritma ya. Kita punya algoritma yang besar, kita pecahkan algoritma itu menjadi algoritma yang kecil-kecil karena memang bisa dipecah. Nah, algoritma yang kecil-kecil ini punya awal dan akhir. Kemudian sama seperti fungsi, kita buat realisasi prosedurnya seperti apa. Nah, untuk memanggilnya, prosedur ini bisa dipanggil sama seperti fungsi di main function atau di fungsi atau prosedur lainnya. Memanggilnya dengan apa? Dengan parameter aktual tadi. Seperti contoh ini. Nah, untuk menulis suatu prosedur, kita menggunakan ini bisa ya sejenis dengan fungsi tadi ya. Kalau fungsi tadi kita menggunakan tipe data tertentu ya. Kalau untuk prosedur kita menggunakan void. Nah, program ini kira-kira ya dia sama mirip dengan yang fungsi tadi ya. Bedanya kita punya ketika kita menuliskan, kita tidak memunculkan tidak mengembalikan hasil. Maksud di sini kita tidak ada return. Ini tidak ada. Jadi untuk membuat suatu prosedur, pertama kita tentukan nama prosedurnya dulu, ya.
namanya apa. Kemudian parameternya seperti fungsi tadi ya. Nah, kemudian kita buat realisasinya yang di bawah, persis seperti fungsi ya. Kita membuatnya, kita deklarasikan di awal, di global declaration, kemudian realisasinya kita tulis di bawah. Baru kita panggil prosedur itu di main function atau di fungsi lainnya. Nah, coba dilihat di sini kira-kira apa perbedaan yang paling mencolok dari prosedur ini, kode ini dengan yang tadi kita sudah lihat. Ya, tadi siapa yang ingin berbicara? Oke, sekarang gini. Perbedaan yang mendasar adalah pertama ketika kita membuat suatu prosedur, kita menggunakan void. Nah, untuk nama sama. Tapi untuk formal parameternya, di sini ada perbedaan. Di situ coba perhatikan, ada variabel yang menggunakan tanda asterisk atau bintang di situ. Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Nah, pada suatu prosedur, ya, tadi sudah dijelaskan bahwa prosedur itu tidak memerlukan, tidak mengembalikan suatu nilai. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mendapatkan nilai dari prosedur itu. Kita bisa mendapatkan nilai yang kita hitung dalam suatu prosedur kembali ke fungsi yang kita panggil dengan cara ini ya. Di situ bisa dilihat ada yang pakai tanda bintang atau asterisk ya. Kemudian ketika kita memanggil di angka 3 ini ada yang menggunakan tanda dan. Kemudian di bawah ketika kita menjalankan prosedur ya, karena dia pakai asterisk ya. Ketika kita nulis rumusnya juga pakai tanda bintang atau asterisk juga ya di situ. Nah, di sini ketika kita memanggil fx kuadrat dalam kurung x, dan hasil, itu berarti nilai dari hasil ini adalah nilai yang sudah dihitung dalam variabel bintang y. Jadi kalau gitu kira-kira fx kuadrat dalam kurung x dan hasil itu menghasilkan apa kalau kita ingin mencetak hasil? 13 bukan? 13 ya. ya, karena kita masukkan x-nya sama dengan 3 ya. Kita punya x-nya sama dengan 3, kita masukkan x, 3 dan hasil ini kan belum diketahui nilainya. Kita masukkan dan hasil itu sebagai bintang y di bawah. Bintang y dihitung sebagai x yaitu 3 tadi, 3 kali 3 plus 3 kali 3 lagi minus 5 sama dengan 13. Nah, karena nilai dari bintang y ini 13, maka kita nilai dari dan hasil itu juga mengikuti dari itu. Dia nilainya sama dengan 13 juga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum itu karena sudah paham atau sudah bingung? Saya bingung. Kebingungan, Pak. Terlalu bingung, tapi Pak. sangat bingung, Pak. juga nih. Bingung, Pak. Kalau terlalu bingung,
nanti silakan mencoba-coba dengan tugas yang saya berikan ya. Pak, berarti itu dan hasil Ya. Ke slide yang sebelumnya, Pak. Ya. Sebentar. Slide internet di tab saya agak lemot. Ya, silakan disampaikan dulu aja pertanyaannya. Dan hasil yang di mana Pak? Yang bawah itu dan hasil itu berarti berdasarkan perhitungan yang di bawah ya Pak? Iya, betul. Jadi dan hasil itu berdasarkan perhitungan yang di bawah. Jadi menggantikan yang ada tanda bintangnya. Pak, yang tanda bintangnya itu kalau nggak pakai tanda bintang bisa nggak Pak? Cuma bisa, ini. bisa. Tidak memakai tanda bintang bisa. Tetapi kita tidak bisa memanggil nilainya lagi. Jadi kita tidak bisa menggunakan dan hasil itu. Kalau nggak pakai tanda bintang ya. Berarti tidak ada nilai yang bisa dipanggil lagi ke fungsi utama. Selain tanda bintang, tanda apa lagi yang bisa dipakai? Atau cuma tanda bintang? Hanya ini saja. Sebenarnya tergantung jenis pemrograman yang akan dipakai ya. Maksudnya seperti contoh C++ ini bisa untuk pemrograman paralel. Apa itu pemrograman paralel? Pelajari sendiri. Tidak perlu dipelajari di PTIA. Nah, itu cara mendeklarasikan fungsinya agak berbeda. Pak, itu tulisannya harus hasil, Pak. Enggak, ya itu kan karena kita deklarasikan variabelnya sebagai variabel hasil di atas. Karena kita mendeklarasikan sebagai variabel hasil ya di sini, sama ada variabel fx, itu kan bisa diganti, bisa hasil, bisa fx, bisa yang lain, sesuai dengan di mana kita ingin menyimpan nilai dari penghitungan tersebut. Sudah bingung ya? Nah, sama seperti suatu fungsi ya. Prosedur itu harus didefinisikan terlebih dahulu sebelum dipanggil di tempat lain ya. Nah, sebuah prosedur sama seperti fungsi tadi itu bisa tidak membutuhkan input, tidak membutuhkan argumen, tapi bisa juga punya lebih dari satu argumen. Seperti di sini kita punya argumennya ada X, ada bintang Y di situ. Kita juga bisa punya argumen-argumen lain, bisa lebih banyak dari itu. Dan kalau misalkan punya lebih dari satu argumen, dipisahkan dengan koma seperti yang tadi. Seperti di sini. Ya. Jadi kalau bingung apa itu prosedur, apa itu fungsi, silakan dicoba membuat dua program, dengan satu dengan cara membuatnya dengan fungsi, satu dengan prosedur. Silakan latihan sendiri ya. Untuk merealisasikannya mirip ya. Cuman karena prosedur itu tidak mengembalikan suatu nilai, jadi ini yang maksudnya yang kedua itu, kalau ingin ada nilai yang digunakan oleh pemanggil, maka kita menggunakan parameter output, yaitu yang tadi yang pakai tanda dan itu. Seperti di sini ketika kita ingin merealisasikan prosedur ya,
karena kita mengharapkan Y ini bintang Y sebagai output, ya, maka kita nulisnya dengan tanda bintang, ya. Seperti ini, seperti di kode ini. Dan ketika kita ingin memanggil, kita menggunakan tanda dan. Jadi kalau mau mengambil hasil dari sini, ya, kita pakai tadi dan variabel. Penjelasannya sama seperti ketika fungsi tadi, ya. Jadi kurang lebih kalau sebenarnya sudah paham tentang fungsi, maka ketika kita ingin mencoba prosedur, insya Allah sudah bisa ngerti. Nah, sama seperti fungsi juga ada parameter formal dan parameter aktual pada suatu prosedur, ya. Parameter formal adalah parameter ketika kita menulis algoritmanya. Parameter aktual itu ketika kita memanggil fungsinya, atau di sini memanggil prosedurnya. Nah, mungkin terakhir dari prosedur, ya. Parameter input, prosedur itu bisa ada parameter output. Parameter outputnya, kalau parameter inputnya sama seperti fungsi, ya. Saya harap sudah paham. Parameter outputnya menggunakan tanda bintang kalau kita ingin menulis di parameter formalnya. Tapi ketika kita memanggil di parameter aktual, kita pakai tanda dan. Ya, sekali lagi seperti contoh di algoritma ini. Di algoritma ini, yang pakai di blok warna pink itu dia parameter input, sedangkan yang di blok warna abu-abu dia adalah parameter output. Yang membedakan simple, parameter input itu tidak ada tanda bintang maupun dan. Ketika parameter output, maka ketika kita merealisasikan, kita membuat programnya, membuat prosedurnya, dia harus ada tanda bintangnya. Tapi ketika kita ingin memanggil, maka harus menggunakan tanda dan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Pak, berarti fx itu berapa code-nya, Pak? Yang outputnya, Pak? Dan fx, Pak? Oke, di sini kita punya, ya. Fx kuadrat. Kita pakai tracing table aja, ya. Variabel value. Kemudian kita punya variabel apa aja itu? Hasil sama fx. X. Hasil. Fx. Kemudian Y. Ada Y, ya. Nah, sekarang awalnya kita punya X sama dengan berapa? X sama dengan 3. Nah, kita kemudian panggil fx kuadrat, inputnya X, ya. X di sini berarti diganti berapa? 3. Kemudian kita punya dan hasil. 13. Maka hasil ini jadi berapa? Ya, kan kita kalau gitu kita hitung dulu bintang Y, kan, ya. Bintang Y-nya berapa jadinya di situ? Hasil, Pak. 13, kan? Baru ini kita kembalikan ke atas. Kembalikan ke hasil 13. Nah,
Di bawahnya kita punya fx kuadrat dalam kurung 10, dan fx. Maka sekarang yang kita ganti adalah ini. Ini udah bukan 3 lagi, tapi 10. Ya. Maka sekarang nilai dari bintang Y berapa? 125. 125. Nah, nilai dari 125 ini kan karena bintang Y, kemudian kita manggilnya dengan dan fx, maka kita kembalikan nilainya ke nilai fx jadi 125. Sudah ngerti? Ya, sepertinya sudah bingung ya. Sudah bingung, Pak. Sudah bingung. Sedikit mengerti, Pak. Mudah-mudahan nanti sebelum pertemuan selanjutnya sudah paham karena kuis ya. Nah, di situ ada latihan soal. Ada latihan soal, ada 3 latihan ya. Nah, tadi saya bilang untuk tugas kedua ini tadi sudah ada 1 soal. Nah, soal kedua adalah bikin program untuk latihan 3 di slide ini. Dengan menggunakan prosedur. Ya. Slide-nya sudah bisa di-download di e-learning ya. Jadi bisa dilihat. Nah, karena masih ada 2 menit, kita akan mencoba latihan dengan latihan 2 ya. Mau saya yang bikin program langsung atau kalian mencoba dulu? Lihat Bapak dulu deh, Pak. Ini sebenarnya latihan 2 ini agak meringankan kalian untuk mengerjakan tugas dengan latihan 3 ya. Karena latihan 3 itu hanya sedikit mengubah dari latihan 2. Saya langsung share code block saja ya. Seperti biasa ya. Jangan lupa ketika menyimpan file, ya, pilih namanya, kemudian .cpp ya. Di kuis 4 kemarin ada yang salah menyimpan filenya jadi .c, bukan .cpp. Ketika menjadi .c, kalau menggunakan include iostream itu program tidak bisa dijalankan. Kalau pakai .c berarti salah sebenarnya. Jangan lupa kalau menyimpan dengan .cpp ya. Nah, sekarang programnya seperti apa? Tadi kita ingin membuat program untuk menukar 2 buah bilangan. Kelihatan semuanya? Kelihatan, Pak. Untuk menukar 2 buah bilangan, ya, yang pasti di awal kita punya include. Ya, seperti ini ya. Kemudian jangan lupa untuk mempermudah membuat programnya. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Kita deklarasikan prosedur menukarnya dulu ya. Void tukar, misalkan
integer A, integer B. Nah, di sini apa yang perlu dilakukan? Kita deklarasikan dulu variabel untuk kedua bilangan tersebut ya. Baru kita punya input, yaitu yang pertama, bilangan yang pertama, kemudian bilangan kedua. Kemudian nantinya di sini kita ingin memanggil tukar. Nah, supaya mudah, cukup copy aja ini yang di atas ya. Kita paste di bawah, baru kita buat programnya. Nah, cara menukarnya seperti apa? Kira-kira untuk menukar dua buah bilangan kita memerlukan apa? Kosong Pak, tempat kosong. Baru. Kita buat wadah penampung ya. Iya Pak. Temporary. Terus apa? Itu sama dengan temporary sama dengan suhu. Temporary dulu sama dengan A ya. Iya. Kemudian A diisi dengan nilainya B. B sama dengan Kemudian temporary. B sama dengan temporary. Nah, sekarang kita coba cetak ya. Cout. X1. X2. Nah, sebelum saya jalankan, kira-kira programnya sudah betul atau belum? B-nya nggak ada bintang. Kira-kira program ini bisa jalan atau tidak? Bisa Pak. Kalau programnya bisa jalan ya, tapi betul atau tidak programnya? Coba kita jalankan lah. Masukkan angka 2, kemudian angka 3. Hasil penukaran, angkanya ternyata tidak tertukar ya. Tetap yang pertama 2, yang kedua 3. Padahal yang kita harapkan bukan itu kan? Seperti yang tadi disampaikan, tadi ada yang sempat menyinggung sedikit ya. Kita kurang di sini tanda bintang ya, karena dua output ini kita ingin panggil ya. Otomatis di sini kita juga perlu tanda bintang. Bintang. Sampai sini sudah betul atau belum? Kurang Pak. Kurang apa? Dan di mana? Dan X di depan X1. Yang X1 atau X2? X2-nya nggak Pak? Dua-duanya ya Pak. Dua-duanya ya, karena dua-duanya ingin jadi output kan? Iya. Karena dua-duanya ingin diubah. Ya. Sekarang kita jalankan lagi. 2, 3,
dia sudah tertukar ya. Karena kita tukar tadi ya, X1-nya jadi 3, X2-nya jadi 2. Sampai sini ada yang ditanyakan? Untuk soal kedua dari tugas, kalian bisa berangkat dari sini ya, karena dia programnya nggak beda-beda jauh dari ini. Jadi silakan screenshot aja ini kalau mau. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan tidak? Tadi soal keduanya yang mana ya, Pak? Soal keduanya, sebentar saya coba udah bisa dibuka belum ya? PowerPoint saya masih belum bisa. Soal keduanya adalah di slide yang hari ini, ya, latihan 3. Slide hari ini sudah bisa dicek di e-learning seharusnya. Jadi sudah ada slide untuk yang kemarin sama pertemuan hari ini. Silakan di-download. Untuk yang slide yang pertama, yang slide yang pertemuan kemarin itu tugas yang soal pertamanya, silakan ada 3 latihan. Itu terserah kalian mau ngambil dari latihan yang mana. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau mau ada yang ditanyakan lagi, silakan tanya setelah saya tutup ya. Saya tutup dulu sekarang. Terima kasih sudah berkenan hadir walaupun hari Sabtu ya. Semoga sukses semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.